Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiat. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jaya Bandung dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, NIM 119930097. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yaitu dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Berikut adalah soalnya. Soal yang pertama, apa tugas dari Bank Indonesia? Tugas dari Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Tugas yang kedua Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara bank satu dengan bank lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Tugas Bank Indonesia yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi risiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan Indonesia bisa tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, apa sih Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebuah lembaga negara yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan pembentukan dari OJK. Tujuannya tersendiri adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen maupun masyarakat. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat, utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Apa itu saham syariah? Saham syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal dan kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Terus, apa itu sukuk? Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikannya yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Berbeda dengan saham dan sukuk yang merupakan efek atau surat berharga,
Reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi pada reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana syariah. Sehingga dapat dilihatkan perbedaan antara saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Berikutnya, mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Mekanisme dari transaksi dari saham syariah terbagi dua, yaitu pertama, transaksi di pasar perdana, kedua, transaksi di pasar sekunder. Mekanisme di pasar pertama berawal dari emitmen mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Terus kemudian emitmen selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Emitmen beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Dan terakhir, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia, dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Kemudian, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Yang pertama, investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas atau yang disebut akses, atau juga disebut Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI. Kemudian, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga, investor menghubungi vialang atau broker yang membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli jual melalui sistem. Yang terakhir, setelah terjadi transaksi jual beli, saham investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Mekanisme sukuk dalam pasar modal syariah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, bursa. Pada bursa, sukuk yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui bursa. Sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan sukuk saat ini adalah Fixed Income Trading System atau FITS. Yang kedua, yaitu over the counter atau OTC. Mekanisme dari OTC disebut juga transaksi di luar bursa, yaitu transaksi efek antar perusahaan efek atau perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak teratur oleh bursa efek. Dan transaksi efek antara pihak yang bukan perusahaan efek, perdagangan yang masuk dalam OTC diatur melalui OJK, Peraturan OJK nomor 22 POJK nomor 4 tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu non-tradable sukuk. Berdasarkan AOIFI Syariah Standar 17, sukuk dengan karakter non-tradable adalah sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk murabahah. Mekanisme reksadana syariah yaitu yang pertama, transaksi pembelian, yang kedua, transaksi penjualan, dan yang ketiga yaitu transaksi pengalihan atau switching. Bolehkah asuransi dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Peserta asuransi tersebut terikat oleh kontrak yang telah dilaksanakan antara pihak perusahaan dengan peserta asuransi, maka boleh atau tidaknya hal itu tergantung pada kontrak dari transaksi yang diajukan di awal. Maka peserta asuransi harus menanyakan kejelasan atau harus mengetahui dari isi kontrak pemilik asuransi, sehingga apakah dari pihak tersebut boleh diputus di tengah jalan dengan sanksi-sanksi dari pelanggaran tertentu atau tidak. Jadi boleh atau tidaknya tergantung kepada kesepakatan di awal yang antara si peserta transaksi dan pemilik transaksi. Demikian dari presentasi menjawab UTS saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.